Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Ken Abigail. Kali ini saya akan membahas materi fikih yang sudah saya pelajari, yaitu Toharoh. Dan ya, semoga penyampaian kali ini bisa lebih baik lagi, jadi nggak ada suara yang nggak enak didengar ataupun suara berisik, dan penyampaiannya juga gampang dimengerti ya, semoga. Nah, untuk penonton saya yang saya hormati, dan perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Ken Abigail dari Sekolah Iden Boarding School. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi toharohnya, yaitu pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh berarti bersih dari kotoran. Namun secara istilah, toharoh itu berarti mengangkat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari benda najis. Toharoh ini ada dua macam, dan cara pembersihannya yaitu untuk toharoh dari hadasnya. Toharoh dari hadas besar dapat dibersihkan dengan mandi junub atau mandi wajib. B. Toharoh dari hadas kecil dapat dibersihkan dengan berwudu. 2. Toharoh dari benda najis. Contoh benda najis adalah air liur anjing, kotoran binatang, maupun manusia, dan lain-lain. Jadi cara pembersihan yang dari benda najis itu kita bisa nyuci yang terkena, dan mandi juga bisa sambil cuci juga ya baju pakaian yang terkena, biar najisnya tuh hilang. Fase 2, air. Air terbagi menjadi dua, yaitu 1. Air torur, air yang suci dan mensucikan. Air torur yaitu air yang tetap atau masih dalam kondisi semula pada asal penciptaannya. Contohnya, air torur bermacam-macam, yaitu air laut, air sungai, dan air hujan, dan lain-lain. Air yang digunakan sekarang tidak lepas dari air tersebut. Hukum air torur. Dalam bertoharoh atau bersuci, diwajibkan menggunakan air ini, karena ia sendiri mensucikan dan ia juga suci. Ya gitu. Jangan pakai air yang terkena sesuatu ya, atau saya terkena kotoran. Nanti kita bahas juga. Apa hukum air torur yang jika sudah udah bercampur dengan air-air yang lain? Tapi airnya tuh bukan najis, tapi yang agak suci. Jika air berubah karena sesuatu yang dikit dan tidak berpengaruh padanya, maka tetap dihukumi sebagai air torur. Jadi misalnya terkena kayak sesuatu yang nggak bikin bau atau apa gitu. Apa hukum air torur jika berubah dengan sesuatu yang cuci? Nah, jika air berubah karena sesuatu yang merubahnya dan merubah nama seperti menjadi teh, kuah, sirup, dan sebagainya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu atau mandi. Nah, tapi bukan termasuk najis, yaitu masih termasuk torur, namun tidak bisa dipakai buat mensucikan badan. Nggak bisa buat mensucikan, cuman buat kayak minum, atau beda lah penggunaannya ya. 2. Air najis. Nah, sekarang pembahasannya air najis nih. Air najis yaitu air yang telah berubah warna atau rasa atau baunya disebabkan benda najis, baik air tersebut sedikit ataupun banyak. Contoh, air comberan. Nah, yang di gods dekat rumah itu kan banyak yang airnya udah hitam, udah butek. Itu nggak bisa ya, udah yang emang nggak bisa sih, orang normal pasti berpikir itu nggak bisa buat mensucikan. Kalau ada yang cuci pakai gitu ya gimana ya? Ya nanti aja, ini beda pembahasan. Nah, air septic tank. Nah, yang waktu itu kasus air septic tank ledak.
Air tercampur darah yang mengalir sehingga berubah warnanya. Jadi kayak air yang bekas kurban kan, kambing kan dipotong. Nah, darah itu mengalir sama muncrat-muncrat. Itu udah kalau terkena air, ya pokoknya darahnya juga lah. Itu nggak bisa dipakai buat mensucikan. Yang ada kalau kena badan nanti lengket kan pasti. Airnya jadi kayak lem gitu. Nah, dan lain-lain. Hukum air najis. Air najis tidak boleh digunakan untuk toharoh atau yang lainnya seperti minum atau campuran makanan. Nah, misalnya kalian ada air toharoh nih, masa air got jadi campuran makanannya nggak enak lah. Haram hukumnya. Nah, masa jadi minum. Kalau mau air sungai aja buat minum, tapi pastikan sungainya tuh mengalir. Jangan kayak diem aja kan, biasanya ada orang misalnya BAB di sungai, nanti jadi gitu lagi. Terus apa ya, kalau orangnya BAB di sungai itu kan pasti itu kotorannya bakal di situ aja, nggak jalan-jalan kan. Kalau airnya mengalir pasti jalan-jalan, ya, misalnya hilang tiba-tiba hilang kan kayak apa ya, kayak ngalir lah pergi. Nah gitu. Jadi sekian dari saya untuk apa ya namanya, pokoknya penjelasan pelajaran saya ini ya. Jadi bagi yang nyaman buat nonton ini, please subscribe dan like juga. Oh ya, nama gitu aja deh. Ya, makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Lupa matiin.